Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru jumpa lagi pada pertemuan kali ini yang insya Allah penuh keberkahan dan insya Allah Allah berikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai zakat. Apa itu zakat menurut bahasa dan istilah? Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian, pengertian zakat menurut para ahli. Menurut Nuryanto Al-Arif, zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan sholat, puasa, dan ibadah haji. Selanjutnya, menurut Hasan Hussein Al-Khatib, zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Baik, setelah kita mengetahui zakat menurut bahasa dan istilah, kita akan mempelajari tentang hukum zakat. Zakat hukumnya wajib bagi mereka yang mampu atau sudah sesuai dengan nisabnya. Berikut kita perhatikan. Secara hukum, zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya jika sudah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa zakat itu adalah hukumnya wajib bagi mereka yang sudah memenuhi syarat tertentu, selanjutnya kita bahas tentang manfaat zakat. Manfaat zakat dalam konteks sosial, ekonomi, dan spiritual. Ini termasuk dampak positif terhadap masyarakat dan individu yang membayar zakat. Zakat itu memiliki manfaat untuk individu, yaitu selain membersihkan harta kita juga dapat menghindari dari sifat tamak, rakus, dan lain sebagainya. Zakat juga mengajarkan kita tentang cara berbagi kepada sesama. Manfaat zakat untuk masyarakat atau orang banyak. Sebelumnya ada yang tahu apa itu manfaatnya untuk orang banyak? Oke, baik, kita bahas. Manfaat zakat untuk orang banyak yaitu salah satunya kita dapat membantu orang yang membutuhkan, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, dan menghindari ketimpangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui manfaat zakat, kita akan masuk ke dalam siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan ya, menurut surat Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang berhak menerima zakat. Al-Quran telah menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innama sodaqotu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firraqabi wal ghorimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridotun minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan,
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun penjelasan dari fakir, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu atau pengangguran, tapi bukan berarti orang yang bermalas-malasan, melainkan ia sudah berusaha namun belum mendapatkan. Yang kedua, miskin. Asnaf yang kedua adalah orang miskin. Rahmat menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun dari penghasilan itu ia masih belum bisa memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil. Ya, amil juga termasuk asnaf. Amil adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan tersalurkannya zakat atau biasa dikenal dengan panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mengapa seorang mu'alaf digolongkan kepada orang yang berhak menerima zakat? Rahmat menjelaskan bahwa seorang mu'alaf yang pada saat ia baru saja masuk Islam, maka sudah pasti harta benda yang ia miliki dilepas. Yang kelima, budak atau rikob adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak pada zaman dulu. Saat ini, rikob biasa saja diartikan sebagai seorang pembantu. Yang keenam adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang atau gorim juga merupakan golongan asnaf. Namun, perlu dicatat bahwa orang tersebut berhutang karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Misalnya, orang yang berhutang membeli sepeda yang akan digunakan untuk bekerja, maka orang tersebut termasuk ke dalam gorimin. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam membentuk kegiatan seperti berdakwah, jihad, dan sebagainya. Di zaman dulu, yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun, konteks sekarang, fisabilillah adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah, baik di pengajian-pengajian ataupun di pondok pesantren. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Golongan ini adalah musafir yang berpergian untuk menempuh hal-hal baik, seperti mencari nafkah atau bepergian untuk berdakwah. Golongan orang-orang ini berkemungkinan untuk kehabisan sumber daya yang dimiliki, sehingga akan sangat terbantu dengan bantuan berupa zakat. Setelah kita mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, tentunya kita juga dapat mengidentifikasi siapa saja orang di sekeliling kita yang berhak menerima zakat. Coba kita perhatikan, yang paling banyak di lingkungan sekolah yang berhak menerima zakat adalah anak yatim. Baik, setelah kita mengetahui siapa saja 8 golongan tersebut dan kita telah mengidentifikasi orang-orang di sekitar kita yang berhak menerima zakat, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang hikmah berzakat. Baik, ada yang tahu apa itu tentang hikmah zakat? Oke, kita bahas bersama-sama. Hikmah zakat. Hikmah berzakat yaitu membantu yang membutuhkan dan kesulitan dari segi ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan membersihkan harta kita. Mengharap keberkahan, zakat juga diyakini membawa keberkahan terhadap individu dan harta mereka. Dengan berbagi, sebagian dari harta diyakini bahwa hartanya akan semakin berkah dan bertambah. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang zakat, dengan banyak sekali ragam manfaat yang dapat kita ambil dan hikmah serta pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari zakat, harap kita dapat sama-sama mengaplikasikannya, mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari materi hari ini. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.